Hai sahabatku, selamat datang di channel ini. Di seluruh dunia, pajak adalah topik yang sering memicu perdebatan. Sumber daya yang dihimpun dari pajak menjadi tulang punggung keuangan negara. Tetapi di sisi lain, banyak yang merasa terbebani dengan tingginya tarif pajak yang dikenakan. Namun ada negara-negara di dunia ini yang menerapkan pajak yang sangat tinggi, bahkan lebih tinggi dari yang kita bayangkan. Jadi, apa alasan dibalik tarif pajak yang melangit ini, dan bagaimana hal itu mempengaruhi kehidupan warganya? Di episode kali ini, Universitas Kreatif akan membawa Anda menjelajahi negara-negara dengan pajak tertinggi di dunia, dari skema pajak penghasilan hingga pajak perusahaan. Kita akan mengungkap mengapa beberapa negara memungut pajak dalam jumlah yang luar biasa tinggi, serta bagaimana negara-negara tersebut mengelola hasil pajak untuk kesejahteraan warganya. Apakah Anda berani tahu berapa besar pajak yang mereka bayar? Mari kita cari tahu. Kita mulai dari yang pertama, pajak tertinggi di Skandinavia. Jika kita berbicara tentang negara dengan pajak tinggi, negara-negara Skandinavian tidak bisa dilewatkan. Di negara-negara seperti Swedia, Denmark, dan Norwegia, tarif pajak penghasilan bisa mencapai 50% hingga 60% bagi individu dengan penghasilan tinggi. Meskipun jumlah ini terdengar sangat besar, sebagian besar warga negara ini merasa puas dengan layanan publik yang mereka terima, seperti kesehatan gratis, pendidikan, dan sistem kesejahteraan sosial yang sangat kuat. Namun, bagaimana mereka bisa menyeimbangkan tingginya tarif pajak dengan kualitas hidup yang luar biasa? Negara-negara Skandinavia dikenal memiliki sistem perpajakan progresif, di mana mereka yang berpenghasilan lebih tinggi akan dikenakan pajak lebih besar. Tetapi, pajak yang tinggi ini juga didukung oleh tingkat kepercayaan publik yang tinggi terhadap pemerintahan, di mana transparansi dan pengelolaan dana negara dilakukan dengan sangat efisien. Kita masuk yang kedua, negara Swiss, pajak yang ramah untuk pengusaha. Meskipun Swiss terkenal dengan tarif pajaknya yang relatif rendah untuk warga negara dan pengusaha, negara ini tetap menjadi salah satu negara dengan pajak tinggi bagi individu dengan penghasilan sangat tinggi. Pajak penghasilan di Swiss dapat bervariasi antara canton atau wilayah administratif, tetapi beberapa canton mengenakan pajak hingga lebih dari 40% pada penghasilan tinggi. Yang menarik, meskipun tarif pajak ini tinggi, Swiss dikenal sebagai salah satu negara dengan sistem perpajakan yang paling efisien dan pro-bisnis di dunia. Salah satu alasan pajak di Swiss tidak dianggap terlalu membebani adalah struktur pajak yang lebih menguntungkan bagi perusahaan besar dan pengusaha. Swiss memiliki kebijakan pajak yang sangat bersahabat bagi korporasi, menjadikannya rumah bagi banyak perusahaan multinasional. Namun, meskipun terlihat menguntungkan untuk perusahaan, sistem pajak Swiss juga menyediakan fasilitas sosial yang baik untuk warganya, termasuk layanan kesehatan yang terjangkau dan pendidikan berkualitas. Yang ketiga yaitu Belanda, pajak dan kesejahteraan sosial yang mencolok. Belanda memiliki salah satu tarif pajak tertinggi di Eropa, dengan pajak penghasilan yang bisa mencapai 52% bagi individu berpenghasilan tinggi. Namun negara ini memberikan imbalan yang sebanding kepada warga negaranya, dengan sistem kesejahteraan sosial yang luar biasa, dari perawatan kesehatan universal yang terjangkau hingga pendidikan berkualitas tinggi dan subsidi untuk keluarga. Belanda menggunakan dana pajaknya untuk memastikan kualitas hidup yang tinggi bagi seluruh lapisan masyarakat. Selain itu, Belanda juga memiliki sistem pajak progresif yang memastikan bahwa mereka yang memiliki pendapatan lebih tinggi berkontribusi lebih banyak terhadap perekonomian. Sementara pajak yang tinggi mungkin tidak disukai oleh sebagian orang, banyak orang Belanda yang merasa bahwa pajak tersebut adalah bagian dari tanggung jawab mereka untuk membangun masyarakat yang lebih adil dan sejahtera. Kita masuk yang keempat, negara Prancis,
pajak dan revolusi sosial. Prancis adalah negara dengan sistem pajak yang terkenal rumit dan sangat tinggi. Pajak penghasilan di Prancis bisa mencapai hingga 45%, tetapi pajak sosial dan kontribusi lainnya dapat membuat total pajak yang dibayar oleh individu mencapai lebih dari 50%. Meskipun pajak yang tinggi seringkali memicu protes dan demonstrasi, banyak orang di Prancis menganggap pajak sebagai harga yang perlu dibayar untuk mendapatkan layanan sosial yang berkualitas, terutama dalam bidang kesehatan dan pensiun. Di sisi lain, Prancis juga dikenal dengan kebijakan pajak terhadap perusahaan besar yang dikenakan pajak korporasi yang tinggi. Meskipun demikian, pajak yang tinggi di negara ini seringkali dibarengi dengan kebijakan redistribusi yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan sosial dan memberikan dukungan kepada kelompok-kelompok yang membutuhkan. Yang kelima yaitu Jerman, sistem pajak yang tangguh dan adil. Jerman memiliki salah satu sistem perpajakan yang paling terstruktur di dunia. Pajak penghasilan individu di Jerman dapat mencapai hingga 45%. Tetapi tarif pajak didukung oleh sistem kesehatan dan pendidikan yang sangat baik. Di Jerman, pajak digunakan untuk mendanai berbagai program sosial yang menjamin kesejahteraan warga negara, termasuk tunjangan pengangguran, asuransi kesehatan, dan pensiun. Bagi pengusaha, Jerman mengenakan pajak perusahaan yang cukup tinggi. Tetapi sistem infrastruktur dan dukungan ekonomi yang kuat membuat pengusaha tetap memilih Jerman sebagai tempat yang menarik untuk berbisnis. Negara ini memiliki keseimbangan yang baik antara pajak tinggi dan kualitas layanan sosial yang diterima oleh warganya, menjadikan Jerman sebagai salah satu negara dengan kualitas hidup terbaik di dunia. Kita masuk yang keenam, Swedia, negara dengan pajak untuk kesejahteraan rakyat. Swedia adalah negara dengan pajak penghasilan yang sangat tinggi, terutama untuk individu berpenghasilan tinggi, yang dapat dikenakan pajak hingga 60%. Namun, Swedia menggunakan dana pajak tersebut untuk membiayai berbagai layanan publik yang tidak hanya bermanfaat bagi warga negara, tetapi juga menarik bagi orang asing. Pendidikan gratis, layanan kesehatan berkualitas tinggi, dan kebijakan kesejahteraan sosial yang kuat adalah hasil dari pajak tinggi yang dipungut di negara ini. Meskipun tarif pajak yang tinggi seringkali membuat orang terkejut, warga Swedia cenderung mendukung sistem pajak ini karena mereka merasa bahwa pajak yang mereka bayar memberikan manfaat langsung dalam bentuk kualitas hidup yang sangat baik. Selain itu, Swedia dikenal dengan tingkat kesetaraan sosial yang tinggi yang diperkuat oleh kebijakan redistribusi yang kuat. Yang ketujuh yaitu Kanada, pajak dengan kualitas hidup yang luar biasa. Kanada adalah contoh negara yang memiliki tarif pajak cukup tinggi, tetapi menggunakannya untuk menyediakan layanan publik yang luar biasa. Pajak penghasilan di Kanada dapat mencapai sekitar 33%. Namun warga negara Kanada menikmati pendidikan dan kesehatan gratis, serta berbagai program sosial yang mendukung kesejahteraan mereka. Negara ini memiliki sistem kesejahteraan sosial yang sangat mendukung dengan tunjangan untuk keluarga, anak-anak, dan pensiunan. Meskipun pajak yang tinggi bisa jadi terasa memberatkan, sebagian besar warga Kanada merasa bahwa pajak yang mereka bayar digunakan untuk tujuan yang positif, seperti menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera dan adil. Kanada menjadi salah satu negara dengan kualitas hidup terbaik yang sebagian besar didanai melalui sistem pajak yang progresif dan berkeadilan. Sahabatku semua, jadi mengapa negara-negara dengan pajak tinggi tetap menjadi pilihan menarik untuk tinggal? Ternyata, tarif pajak yang tinggi tidak selalu berarti beban berat bagi warga negara, melainkan sebuah investasi besar untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera. Dengan layanan publik yang sangat baik, fasilitas sosial yang kuat, dan kualitas hidup yang tinggi,
negara-negara dengan pajak tinggi seringkali menawarkan kesejahteraan yang tak ternilai harganya. Bagaimana dengan negaramu? Berapa tarif pajaknya? Dan bagaimana mendistribusikan uang pajak? Apakah untuk kesejahteraan sosial atau malah dikorupsi? Tinggalkan komentar di channel ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih telah mengikuti perjalanan kita kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk mendapatkan informasi menarik lainnya. Sampai jumpa di episode berikutnya dan tetaplah kreatif. See you next time.